Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanihi wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanihi. Wa asyhadu an la ilaha illallah ta'ziman li sya'ni. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah ad-da'i ila ridwani wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Baiklah teman-teman sekalian yang saya cintai dan saya banggakan, pada kesempatan ini saya akan sedikit berspeak up atau berkultum dengan tema kewirausahaan. Namun terlebih dahulu saya akan memperkenalkan diri saya secara singkat. Perkenalkan, nama saya Suhaib Arumiala. Nomor induk mahasiswa 1052711000719. Semester 7, kelas A, program studi komunikasi dan penyiaran Islam, Fakultas Agama Islam, Universitas Muhammadiyah Makassar. Baiklah teman-teman sekalian yang saya cintai dan saya banggakan, langsung saja pada kesempatan ini ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan mengenai kewirausahaan. Namun pada segmen pertama saya akan menyampaikan beberapa dalil referensi tentang pentingnya kita selaku umat manusia, terlebihnya selaku umat muslim, makhluk sosial, untuk selalu berusaha dan berjuang untuk mengembangkan diri dalam hal kebaikan tentunya, yang insyaallah diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, dan tidak pernah menggantungkan diri atau berpangku tangan dengan orang lain. Dalam artian kita dianjurkan untuk berusaha sekuat mungkin menjadi muslim yang kuat, bukan muslim yang lemah. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, teman-teman yang saya cintai dan saya banggakan. Dari sisi pendalilan, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surah Al-Jumu'ah yang bunyinya, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fa idza qudiyatis salatu fantashiru fil ardi wabtagu min fadlillah. Yang artinya, fa idza qudiyatis shalah, dan tatkala kalian telah menunaikan salat, menegakkan salat, fantashiru fil ard, maka menyebarlah di muka bumi ini, wabtagu min fadlillah, yaitu untuk mencari karunia-karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Secara konteks kita telah bisa menangkap dan memahami secara gamblang maksud dan tujuan ayat tersebut, yaitu kita selalu dianjurkan untuk berusaha apa yang bisa menjadikan diri kita semakin bertahan hidup di muka bumi ini, entahkah itu dengan berusaha secara pribadi maupun secara kelompok. Namun di sini lebih spesifik lagi tentang berbicara tentang jual beli, sebagaimana yang termaktub di ayat sebelumnya, yaitu al-bai', jual beli. Jadi secara gamblang saya ulangi lagi, ayat ini menganjurkan kita atau mendorong kita, mengafirmasi kita untuk berbisnis, berwirausaha, berdagang misalnya. Karena dalam firman Allah Subhanahu wa taala yang lain, Allah mengatakan, wa ahallallahu al-bai'a wa harrama ar-riba. Sesungguhnya Allah telah menghalalkan yang namanya jual beli dan mengharamkan yang namanya riba. Masyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, teman-teman yang saya banggakan. Kemudian dari sisi pendalilan dari segi hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dari sahabat Rifa'ah bin Rafi', su'ilan Nabi sallallahu alaihi wasallam, tatkala Nabi ditanya tentang ayyul kasabi atyab, yaitu usaha atau pekerjaan apa yang paling baik di sisi Allah Subhanahu wa taala, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, amalur rajuli biyadihi, yaitu usaha seseorang atau pekerjaan seseorang yang dilakukan dengan tangannya sendiri. Itu dalam artian berusaha, entahkah itu dengan cara apapun selama sesuai dengan tuntutan syariat, dan itu dilakukan dengan usaha sendiri. Maka dari itu kita diafirmasi lagi dan lagi dianjurkan oleh hadis tersebut untuk selalu berusaha, seperti misalnya berwirausaha dan berdagang dan lain sebagainya. Kemudian di lanjutan hadis tersebut Rasulullah bersabda, wa kullu bai'in mabrurun, dan seluruh perdagangan atau jual beli yang dianggap baik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada dua poin yang menjadi amalan terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, amalan atau usaha seseorang dengan tangannya sendiri tanpa berpangku tangan, kemudian jual beli yang sesuai dengan tuntutan syariat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian teman-teman sekalian, dari pendalilan secara athar sahabat, ada beberapa sahabat yang dikenal dengan kekayaannya karena kemampuannya dan skillnya dalam berjual beli.
ada dua sahabat yang masyhur di tengah-tengah kita. Yang pertama Utsman bin Affan, kemudian yang kedua Abdurrahman bin Auf. Kita ketahui bahwasanya Abdurrahman bin Auf sangatlah kaya, sahabat yang paling kaya, bergelimangan harta. Namun dengan kekayaannya dia tidak membatasi dirinya dan tidak menghalangi dirinya untuk banyak-banyak bersedekah. Kemudian dari Utsman bin Affan ada beberapa tips untuk kita bisa menjadi wirausahawan yang sukses dan bisa berkembang secara cepat. Ada 5 tips dari beliau. Apa kata Utsman bin Affan? Yang pertama, kuntu u'alij, yaitu saya yang langsung terjun. Maksudnya dalam awal-awal berusaha, awal-awal merintis bisnis, kita selaku pemeran utama dalam bisnis tersebut agar kita bisa mengetahui apa kekurangan, kelebihan dan apa yang bisa ditingkatkan ke depannya. Kemudian kata Utsman bin Affan, wa unammi, dan saya yang mengembangkan. Jadi bukan hanya kita terjun secara langsung sebagai pelopor pertama, tapi kita juga yang mengembangkan, tentunya selaku pemilik usaha. Kemudian yang ketiga, kata Utsman bin Affan, wala asdari ribahan, dan saya tidak menganggap biasa atau memandang enteng keuntungan, sekecil apapun itu keuntungan. Intinya meski keuntungan kecil akan tetapi continue dan berkelanjutan daripada keuntungan yang besar namun jarang waktunya. Jarang kita mendapatkan keuntungan dalam sekali. Akan tetapi meskipun kecil, namun keuntungannya setiap hari dan hari demi hari kita mendapatkan keuntungan meskipun kecil, itu akan lebih baik di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan lebih-lebihnya kita merasakan kebermanfaatan yang sangat besar. Kemudian yang keempat, kata Utsman bin Affan dari tips-tips bisnis beliau mengatakan wala ashtari syaikhan. Maksudnya kita tidak memproduksi atau menjual barang dari hasil pembelian barang di pusat atau di produksinya, barang-barang yang sudah tua. Dalam artian seperti kalau kita berbicara tentang seperti hewan atau binatang, ikan misalnya, kita tidak membeli ikan yang sudah busuk begitu. Kita mengusahakan ikan yang masih segar, yang masih baru diangkat dari laut. Kemudian kita menjualnya kembali. Kalau seperti barang-barang yang benda mati, seperti barang yang limited edition, kita membeli barang yang mengikuti perkembangan zaman, bukan barang-barang yang tua dari hal model maupun kualitas. Kemudian yang terakhir, yang kelima dari tips Utsman bin Affan tentang perkembangan bisnis atau cara bisa berbisnis dengan baik, yaitu wa aj'alu ra'sain, dan saya menjadikan ra'sa itu kepala, ya, maksudnya modal. Saya menjadikan modal itu menjadi 2 bagian. Kenapa demikian teman-teman sekalian? Agar ketika kita mendapatkan bisa memiliki modal yang besar, kita menjadikan modal itu terbagi menjadi 2. Agar kenapa? Ketika usaha yang satunya gagal, kita masih ada usaha yang satunya yang kita bisa harapkan bisa berkembang. Jadi modalnya seumpama kita memiliki uang 100.000, ya kita bagi 2 menjadi 50.000 modalnya, sehingga yang masing-masing 50.000 itu bisa mendapat keuntungan masing-masing 75.000. Jadi kita mendapatkan keuntungan ketika digabung menjadi 150.000. Begitu teman-teman sekalian. Masyarul muslimin rahimani wa rahimakumullah, teman-teman yang saya cintai dan saya banggakan. Adapun di mata kuliah ini, di mata kuliah kewirausahaan, saya kemarin menangkap yang sangat baik dan sangat unik dan sangat mengafirmasi saya untuk bisa berbisnis. Kemarin saya mendengar dari dosen pengampu mata kuliah tersebut mengatakan ada beberapa perbedaan wirausahawan dan karyawan. Salah satunya saya baca langsung. Kalau ada 5 di sini, ada 5 poin yang harus kita ketahui selaku calon pebisnis dan calon karyawan. Yang pertama, kalau wirausahawan saat itu dia tanpa syarat dan modal. Jadi kita bisa langsung bergerak tanpa ada muluk-muluk dan neko-neko yang banyak. Kalau karyawan, kita harus memiliki banyak syarat. Ada beberapa syarat dan beberapa ketentuan yang harus kita penuhi, misalnya umur, pendidikan, tinggi badan, wajah dan lain sebagainya, sehingga bisa lolos seleksi teman-teman sekalian. Kemudian yang kedua, kalau wirausahawan, jam kerja dan libur itu bisa disesuaikan.
tidak dengan karyawan. Karyawan itu jam kerja maupun libur tentunya ditentukan dengan bos melalui melalui persetujuan bos. Kemudian yang ketiga, kalau wirausahawan pakaiannya itu terserah, kita bebas. Hari ini pakai baju kaos, besok baju koko dan lain sebagainya. Akan tetapi kalau karyawan ada ketentuan-ketentuan busana yang harus kita ikuti, peraturan-peraturan kantor tersebut. Kemudian yang keempat ada dari segi gaji. Kalau wirausahawan gaji itu disesuaikan sendiri, kita bisa menyesuaikan. Adapun karyawan gaji ditentukan bos, lagi-lagi bos yang menentukan. Kemudian yang terakhir, kalau wirausahawan itu usaha bisa diwariskan ke keluarga, tidak dengan karyawan. Karyawan usaha pekerjaan itu tidak bisa, perusahaan itu tidak bisa diwariskan ke keluarga atau pekerjaan itu selaku karyawan. Jadi itulah teman-teman sekalian sedikit tentang kewirausahaan dari segi pendalilan dan dari segi contoh-contoh yang bisa menjadikan perbandingan antara pedagang dan karyawan atau wirausahawan dengan karyawan kantor. Kemudian mungkin itu saja teman-teman sekalian yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.